Amal yang mulia ini yaitu menuntut ilmu. Karenanya tidak setia orang-orang mukmin, sekali lagi mereka diberikan karunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karunia untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan bagi orang-orang mukmin yang bersungguh-sungguh ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia bermudah-mudah memanfaatkan waktunya itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menjadikan waktunya di dalam kehidupan di dunia ini itu digunakan, dimudahkan bagi dia untuk menjalankan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan waktu itu sendiri memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata banyak, bahkan orang yang memiliki waktu saja itu nggak mudah menggunakan waktu itu untuk ibadah. Ya. Ibadah, sholat misalnya. Tidak setiap orang yang memiliki kelapangan waktu dia mau melaksanakan sholat. Dan yang sudah melaksanakan sholat, tidak setiap yang punya waktu untuk bisa mengerjakan di awal waktunya, dia kerjakan sholat itu di awal waktunya. Ada yang bisa mengerjakan di awal waktu pada waktu sholat zuhur, tapi banyak yang nggak bisa di waktu sholat asar. Banyak yang bisa mengerjakan sholat asar, tapi ketika maghrib dia berada di jalan. Banyak yang ketika maghrib dia mungkin masih bisa menunda waktu perjalanan pulang, dia sholat berjamaah, tapi isanya dia berada di jalan. Dan ada orang yang bisa melaksanakan sholat isya, tapi subuhnya kesiangan. Ya, bahkan subuhnya ketiduran. Gitu. Apa yang menjadi akar permasalahannya? Itu bukan kurang pandainya kita dalam kemudian memanage waktu itu, tetapi yang kurang adalah bukan mengatur waktunya, memanfaatkan waktunya. Nah, maka tema kita siang hari ini kita bahas tentang waktu ini. Ya, esensi waktu dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena keberhasilan dalam beberapa perkara dunia atau urusan akhirat kita, terkadang itu benar-benar terletak dari peran waktu yang kita kemudian gunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa aminus solihat solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lihat, sampai banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, ya. Karena tidak setiap orang yang ternyata diberikan nikmat waktu ini itu membawa mereka kepada peruntungan. Tetapi bahkan banyak di antara mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mereka itu menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang gagal dikarenakan waktu. Tentu ketika waktu itu tidak bisa berperan memberikan kebaikan dalam kehidupannya, maka problemnya adalah yang harus kita pahami bukan dari tidak mampunya kita untuk mengatur waktu, ya. Akan tetapi terkadang waktu yang bisa kita atur itu lebih kita arahkan untuk kepentingan urusan dunia kita. Biasanya kita menyiapkan untuk mengatur waktu itu. Tetapi kemanfaatan waktu yang sesungguhnya adalah yaitu bagaimana ketika waktu ini kita atur dan kita khususkan waktu-waktu tertentu
itu dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.